Setelah kita dihadapkan dengan banyak berita Indonesia mencoba memblokir sesuatu dan ternyata dibuka lagi, sekarang pemblokiran terbaru dilakukan pada iPhone 16. Kira-kira bakal dibuka lagi atau enggak ya? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Masih fresh banget di kepala saya tentang pemblokiran AliExpress. Udah pernah saya bahas di sini, silakan tonton sendiri di sana. Jadi waktu itu dibilang AliExpress diblokir katanya untuk melindungi UMKM. Tapi yang mana saya nggak tahu, karena di video yang tadi itu ada banyak sekali UMKM ninggal komen di sana yang mereka bilang bahwa sebagai UMKM mereka butuh beli bahan baku dari AliExpress karena di Indonesia nggak ada yang jual. Itu mereka sebagai UMKM. Untuk saya sendiri walaupun bukan UMKM, di sini saya buka servisan kecil-kecilan gitulah ya. Dimana memang benar sekali, seringkali saya butuh beli spare part kecil-kecil dari AliExpress. Harganya nggak mahal, cuma 20-30 ribuan, tapi di Indonesia nggak ada yang bikin, bre. Dan dari sejak AliExpress ditutup, yang katanya tadi untuk melindungi UMKM, sampai hari ini belum ada produsen Indonesia yang membuat barang-barang perintilan kecil-kecil yang biasa dibutuhkan oleh para teknisi. Jadi akhirnya dampak nyata yang saya lihat dari penutupan AliExpress bukan mendongkrak produksi dalam negeri, tapi justru membuat jasa titip menjadi menjamur. Banyak banget saya lihat iklan berseliweran, orang menawarkan jasa forwarding dan jasa titip belanja dari luar negeri. Jadi dampaknya ternyata bukannya kita nggak boleh belanja dari luar negeri, tetap boleh, tapi birokrasinya semakin panjang dan biayanya akan semakin mahal. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mundur ke belakang lagi saat pemerintah kita berusaha memblokir PayPal, terus apalagi Steam dan teman-temannya, nggak tahu ada berapa banyak yang bakal diblokir waktu itu, dan ternyata dibuka lagi semuanya. Hanya AliExpress yang diblokir dan tetap diblokir. Sebenarnya bukan AliExpress yang diblokir, tapi pengiriman ke Indonesianya yang diblokir. Dan di sini tidak dibuka lagi karena ternyata sudah ada penggantinya, jalur yang lebih panjang dan lebih mahal. Nah, sekarang yang lebih asik lagi, iPhone 16 diblokir, bre. Udah beberapa minggu belakangan ini rame bahwa iPhone 16 tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Bahwa dari luar negeri boleh, tapi harus didaftarin ke Bea Cukai dan Kemenperin manual, bayar pastinya. Dan yang ketahuan memperjualbelikan bisa jadi akan kena tindakan hukum. Jadi buat kamu yang habis jalan dari luar negeri, terus pulang bawa iPhone 16, jangan coba-coba dijual di marketplace lokal. Ini sepertinya bukan kali pertama ya. Karena di tahun 2011 dulu sempat heboh ada seller iPad ditangkap polisi karena iPad yang dijual tidak ada manual bahasa Indonesianya yang menandakan bahwa iPad-nya adalah barang internasional dan dianggap sebagai barang selundupan. Sedangkan untuk kasus iPhone 16 bukan tentang barang selundupannya yang jadi masalah, tapi tentang kadar TKDN yang tidak memenuhi syarat. TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri dan ini banyak diartikan orang bahwa berarti iPhone 16 harus diproduksi di Indonesia atau at least berapa puluh persen barangnya harus diproduksi di Indonesia. Berarti Apple harus buka pabrik dulu di Indonesia baru boleh jualan iPhone kali ya. Untungnya kayaknya nggak harus sampai seperti itu. Awalnya saya pikir keren banget nih pemerintah berani memblokir iPhone dan menantang mereka untuk harus buka pabrik baru boleh jualan. Dan yang bikin penasaran adalah gimana kalau Apple menolak atau misalkan iya deh gue terima, tapi berapa lama proses yang dibutuhkan untuk membangun pabriknya? Apakah selama proses membangun pabrik itu iPhone-nya tetap nggak boleh dijual atau masih tetap boleh atau gimana mekanismenya? Tapi sepertinya pemahaman saya tentang TKDN agak keliru. Saya kutip dari bisnis.tempo.co bahwa menurut Peraturan Menteri Perindustrian nomor 29 tahun 2017, TKDN tidak melulu harus buka pabrik di Indonesia. Ada 3 skema TKDN. Pertama, skema manufaktur yang benar harus buka pabrik di sini. Kedua adalah skema aplikasi di mana cukup aplikasinya aja yang dibuat di sini. Dan yang ketiga, skema pengembangan inovasi yang mendorong inovasi di dalam negeri. Nah, ceritanya Apple mengambil jalur ketiga, pengembangan inovasi. Tapi maksudnya gimana? Apakah Apple harus membuka tempat kursus di Indonesia untuk bisa mengembangkan inovasi orang-orang di dalam negeri? Ternyata bukan. Yang dimaksud tadi ternyata adalah investasi. Ceritanya Apple bilang akan berinvestasi sekitar 1,7 triliun rupiah. Tapi sampai berita tersebut dibuat, yang masuk baru 1,48 triliun.
triliun, masih kurang beberapa ratus miliar. Jadi karena belum lunas, mereka nggak boleh jualan. Lunasin dulu dong sesuai janji lu, baru nanti lu boleh jualan. Dan kurang lebih nilai yang harus dibayar oleh Apple adalah sekitar 240 miliar rupiah. Jadi kalau kita kembali ke tadi skema TKDN yang ketiga, untuk pengembangan inovasi kayaknya, atau mungkin salah ketik kali ya, harusnya pengembangan investasi kali ya. Jadi nanti kalau investasinya 240 miliar sudah terpenuhi, berarti iPhone boleh dijual lagi. Kira-kira Apple bakal mau atau enggak ya? Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Sejauh ini kalau kita lihat wacana pemblokiran yang sudah sempat dilemparkan sama pemerintah dan ternyata nggak jadi dibuka lagi, iya kayaknya sih untuk Apple kali ini iya bakal dibuka aja lagi karena ternyata persyaratannya tidak serumit itu. 240 miliar kalau buat Apple ya gampang banget kali ya. Jadi sebenarnya kita maunya gimana nih? Mau memblokir, menggigit biar orang-orang kesini kalau mau masuk tuh mikir lagi dan siap-siap investasi gede, atau gimana? Soalnya kalau dibilang gigit itu harus punya gigi dulu, dan kalau bisa giginya tajam gitu ya. Soalnya kalau kita menggigit dan nggak ada giginya, namanya bukan gigit bre. Pengen tahu contoh menggigit yang seperti apa? Kita coba lihat kasus pemblokir-blokiran lagi yang terjadi di negara lain. Salah satunya adalah Rusia. Mereka menjatuhkan denda kepada Google senilai 20 miliar triliun dolar, atau sebutan resminya 20 desillion dolar dengan 33 digit 0 di belakang angka 20. Sebagai pembanding, GDP global diperkirakan sekitar 110.000 triliun USD. Ini baru 12 digit bre, yang diminta Rusia 33 digit. Sedangkan market value dari Alphabet, holding company-nya Google, cuma sekitar 2 triliun dolar. Ini triliun dalam dolar berarti ya. Saya bingung banget nih konversi triliun, million, billion dari dolar ke rupiah. Tapi yang pasti kalau kita bandingin sama ancaman kita ke Apple yang cuma 240 miliar rupiah, itu cuma sekitar 15 juta US dollar. 6 digit bre. Rusia ngancemnya 33 digit. Jadi intinya Rusia ngasih denda ke Google dengan jumlah yang tidak akan mungkin pernah bisa dibayar oleh Google. Akhirnya Google LLC di Rusia sudah menyatakan bangkrut di tahun 2022 lalu. Layanan Google yang gratis masih bisa dipakai di sana. Yang udah beli game atau apps di Google Play masih bisa pakai, tapi segala jenis pembayaran baru sudah tidak bisa dilakukan. Termasuk pasang iklan, dapat AdSense, di sana sudah nggak bisa. Terus apa yang dilakukan Rusia dengan memblokir semua layanan Google tadi? Apakah mereka baik-baik saja? Kita lihat nih. Sebagai pengganti Android, mereka udah punya Aurora OS. Ada lagi Astra Linux Special Edition. Sebagai pengganti App Store, mereka punya Roostor. Ada lagi Nashstore. Sebagai pengganti Google Search Engine, mereka punya Yandex. Sebagai pengganti YouTube, mereka punya Rutube. Sebagai pengganti Telegram, mereka punya Tamtam. Dan sebagai ganti Instagram, mereka punya Rosgram. Semuanya jalan dan yang pakai udah banyak bre. Rusia bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Google. Cina udah duluan bre. Google udah diblokir di Cina dari sejak tahun 2010 atau 2014 kali ya. Jadi mereka bermasalah dengan Google dan Android. Tapi Cina juga punya pengganti semuanya. Search Engine, mereka punya Baidu, Sogo, Haoso. Untuk Map, mereka punya Baidu Maps, punya Tencent Maps. Untuk App Store, mereka punya My App dari Tencent, Huawei App Gallery, 360 Mobile Assistant dari Kiho. Terus untuk Cloud Service, mereka punya Tencent Cloud, Alibaba Cloud. Jadi ancaman pemblokiran yang mereka lakukan bukan sekedar mengancam. Gigit ya gigit aja nggak dilepas. Bahkan dengan segala macam konflik yang ada di antara mereka, antara perusahaan besar dan antar negara ini, tidak membuat Google, Amerika Serikat dan teman-temannya langsung lepas begitu saja dengan Rusia maupun dari Cina. Mereka masih butuh bre. Google adalah perusahaan Amerika Serikat dan tentu saja pemerintah Amerika Serikat akan mendukung Google dan juga akan mendorong perusahaan lainnya untuk ikutan ngeblokir. Jadi kalau Rusia ngeblokir kita, ya udah kita juga boikot aja. Hasilnya ada beberapa perusahaan besar dari Amerika Serikat yang ikut memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia. Contohnya
hanya Intel dan Apple yang sudah berhenti menggunakan logam dari Rusia. Tapi ternyata Google yang punya masalah frontal langsung dengan Rusia malah tidak melakukan itu. Untuk membuat Pixel phone-nya, termasuk Microsoft juga nih untuk membuat konsol mereka, Google dan Microsoft masih menggunakan tungsten, emas, dan tantalum dari Rusia. Pemerintah Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah melarang penggunaan tantalum dari Rusia, tapi masih banyak perusahaan yang nekat dan tidak kena sanksi apapun. Jadi ini adalah contoh pemblokiran yang gila, bre. Blokir aja. Lu mau keluar aja terserah lu. Tapi pada kenyataannya mereka masih balik lagi karena mereka masih butuh. Gimana dengan Indonesia? Apa jadinya kalau kita memblokir semuanya seperti yang dilakukan Rusia dan Cina? Kemarin saya sempat bikin podcast dengan perwakilan dari APJI dan di sana dijelaskan salah satunya adalah tentang kenapa kok tarif internet di Indonesia termasuk mahal. Nah, di situ ternyata ada hubungannya dengan Google yang nggak mau buka kantor di Indonesia. Jadi untuk bisa mengakses semua layanan Google, kita harus connect dulu ke server mereka yang ada di Singapura, bre. Dan itu butuh bandwidth. Jadi sekian juta orang Indonesia yang menggunakan layanan Google harus connect ke sana dulu, baru balik lagi ke sini. Dan itu makan biaya. Seandainya Google mau buka di Indonesia, seharusnya biaya internetnya bisa dipangkas dengan signifikan. Tapi Google nggak mau, bre. Dan ujung-ujungnya kita yang terpaksa nurut. Udah bilang mau blokir, ternyata nggak jadi dan kita ikut aturan main mereka. Tapi sebenarnya apakah Indonesia beneran nggak punya penggantinya sama sekali? Bahkan untuk search engine aja lah yang paling basic. Apakah kita memang nggak punya sama sekali? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah punya search engine. Ini belum bicara yang lainnya ya, search engine doang. Dari hasil pencarian singkat saya lewat Google, muncul banyak nama search engine lokal. Ada Genie, Gift, Gatot-Kaca, N-Search, dan masih banyak lagi. Jadi ternyata Indonesia pernah punya banyak sekali search engine yang hari ini tidak ada satupun yang bisa diakses. Yang mau coba bantuin, mungkin kamu ada yang tahu bahwa kita udah punya search engine yang udah operasional, bisa share aja di kolom komentar. Tapi saat video ini dibuat, saya coba cari tadi banyak banget, tidak ada yang muncul, bre. Ada yang udah nggak ada websitenya. Terus ada yang muncul tapi database-nya beda, jadi bukan search engine umum seperti Google. Singkatnya adalah nggak ada lagi yang bisa dipakai dengan normal, dengan nyaman seperti Google. Jadi seandainya kita memblokir layanan dari luar, gimana ceritanya? Karena kita bahkan search engine aja kita nggak punya penggantinya. Nah, kalau dibandingkan dengan Cina yang sudah sejak lama memblokir Google dan Facebook, saat ini mereka punya satu generasi anak yang sama sekali nggak kenal sama Google dan Facebook. Karena kalau tadi dari beritanya dia udah memblokir diri sejak 2010 atau 2014, berarti udah lebih dari 10 tahun anak-anak di sana tidak kenal dengan yang namanya Google. Jadi buat anak yang berusia 20 tahun ke bawah, buat mereka yang mereka tahu ya negaranya sudah punya semuanya. Gimana dengan anak-anak muda Indonesia? Apa yang mereka kenal? Ini cukup miris karena kalau kita lihat sebenarnya ada banyak sekali anak-anak Indonesia yang pintar-pintar. Yang udah buka usaha di bidang teknologi juga udah ada banyak banget, bre. Yang bisa bikin game itu ternyata udah banyak banget yang direkrut sama perusahaan game luar. Terus direkrut sama perusahaan animasi luar. Pokoknya banyak banget anak-anak pintar yang ada di Indonesia. Cuma kalau mau dicari kok kayaknya susah. Apakah mereka masih ada di Indonesia atau sudah pindah ke luar negeri? Soalnya kalau kita coba cari nih lewat sosial media, yang paling sering muncul tentang anak muda Indonesia adalah yang kayak gini nih. Like boom boom dun dun, make boom boom dun dun dun.